Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Utami, NPM 2131050065 dari Prodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Studi Agama kelas B. Mata kuliah Sejarah Islam Nusantara. Baiklah, di sini saya izin menceritakan tentang proses penyebaran Islam di Nusantara untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ini. Nah, yang akan saya kaji yaitu meliputi yang pertama, kedatangan Islam, kedua, Islamisasi, ketiga, Wali Songo, dan yang terakhir adalah penyebaran Islam di Nusantara melalui kerajaan Islam mulai dari Samudra, Pasai, sampai ke Ternate dan Tidore. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Nah, penyebaran Islam yang pertama yaitu melalui kedatangan Islam. Masuknya Islam di Nusantara, sejak zaman prasejarah, penduduk Kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi, sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Nah, pedagang-pedagang Muslim asal Arab, Persia, dan India juga ada yang sampai ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Nah, teori-teori masuknya Islam di Nusantara ada 3. Yang pertama ada teori Mekah, yang kedua ada teori Gujarat, dan yang ketiga ada teori Cina. Dalam teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung melalui Mekah atau Arab. Nah, teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Nah, teori yang terakhir yaitu tentang teori Cina, bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Selain itu, proses penyebaran Islam di Nusantara dengan munculnya pemukiman-pemukiman Muslim di kota-kota pesisir, seperti di pesisir Aceh. Nah, sudah ada pemukiman Muslim, persatuan antar penduduk pribumi dengan pedagang Muslim di Arab, Persia, dan India memang pertama kali terjadi di daerah ini. Materi yang kedua yaitu tentang Islamisasi. Nah, proses Islamisasi di Nusantara yaitu ada 7. Nah, yang pertama ada saluran perdagangan, yang kedua ada saluran perkawinan atau pernikahan, yang ketiga ada saluran dakwah, yang keempat ada saluran tasawuf, yang kelima ada saluran pendidikan, yang keenam ada saluran kesenian, dan yang terakhir ada saluran politik. Materi yang ketiga yaitu tentang kedatangan dan penyebaran Islam oleh dakwah Wali Songo. Nah, peran dalam penyebaran Islam, Wali Songo atau 9 wali merupakan tokoh pembawa Islam di tanah Jawa. Nah, mereka menyebarkan Islam di berbagai daerah di Pulau Jawa. Cara atau pendekatan ke masyarakat yang dipakai pun berbeda-beda. Baiklah, di antaranya yaitu yang pertama ada Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Nah, salah satu tokoh 9 wali ini berdakwah dengan cara berbaur dalam pergaulan di masyarakat sekitar. Yang kedua ada Sunan Ampel. Tokoh 9 wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lainnya di Nusantara. Yang ketiga ada Sunan Giri. Ia memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Yang keempat ada Sunan Bonang. Dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasyawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan keniagaan. Yang kelima ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh 9 wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya.
Yang keenam ada Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. 7. Ada Sunan Derajat. Dikenal sebagai tokoh 9 Wali Songo yang mengembangkan dakwah melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Yang kedelapan ada Sunan Kudus. Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Dan yang terakhir ada Sunan Muria. Nah, Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh 9 wali yang paling muda. Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya seperti halnya Sunan Kalijaga. Nah, peran dan metode dakwah Wali Songo ada 5 pendekatan dakwah yang digunakan oleh Wali Songo. Yang pertama yaitu dakwah langsung dengan pendekatan teologis. Yang kedua, pendekatan ilmiah dengan penciptaan permainan anak-anak. Ketiga, berdakwah lewat jalur pemerintah atau birokrasi. Yang keempat, dakwah langsung ke masyarakat kecil. Dan yang terakhir, memasukkan unsur budaya dalam dakwah Islam. Selain itu, beberapa wali membuka pesantren. Nah, suatu lembaga pendidikan yang di Jawa terkenal dengan nama pesantren. Nah, materi yang keempat yaitu tentang penyebaran Islam melalui kerajaan-kerajaan Islam di Samudra Pasai sampai ke Ternate dan Tidore. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari 2 daerah yang terdiri sendiri, yakni ada Samudra dan Pasai. Kedua daerah itu dikenal oleh para pedagang jauh sebelum kedatangan Islam. Berdirinya Kerajaan Islam Samudra Pasai pada tahun 1285 Masehi mendapat dukungan politik dari Kerajaan Mamluk di Mesir. Nah, di Samudra Pasai, fakir aktif melakukan penyebaran ajaran Islam. Kegiatan ini mendapat perlindungan kuat dari Sultan Malikus Soleh, sehingga usaha dakwahnya berhasil dengan baik. Nah, dengan pendidikan seperti ini, para pembesar dan pejabat istana seperti masyarakat dalam memahami ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Nah, keadaan ini terus berlangsung meskipun Sultan Malikus Soleh meninggal dunia pada tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi. Untuk memperkuat peran dan posisi kerajaan, sama di jalur perdagangan strategis di Selat Malaka, Kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan politik dengan Malaka melalui perkawinan antara Raja Parameswara dengan Putri Zainal Abidin. Nah, hubungan ini berdampak positif terhadap penyebaran Islam di wilayah Malaka. Nah, Kerajaan Islam Samudra Pasai tetap dikenal. Kerajaan ini telah banyak berjasa dalam pengembangan agama Islam di Nusantara. Kerajaan yang kedua ada Kerajaan Malaka. Kedatangan Islam di Malaka yang terjadi pada tahun 1406 Masehi ketika para Meswara menganut Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Iskandar Shah. Pengislamannya diikuti oleh pembesar-pembesar istana dan rakyat jelata. Dengan demikian, Islam mulai tersebar di Malaka. Para Meswara atau Muhammad Iskandar Shah memerintah selama 12 tahun. Nah, yang ketiga ada Kerajaan Islam Aceh. Didirikan oleh Sultan Ali Muhammad Shah pada tahun 1513 Masehi. Selama memerintah, Sultan Ali Muhammad Shah berusaha mempertahankan wilayah kekuasaannya, terutama dari serangan bangsa Portugis. Nah, untuk memperkuat posisinya di dunia Islam, Sultan Ali Muhammad Shah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab. Sebagai negara Islam, Aceh segera menjalin hubungan persahabatan dengan negeri-negeri Islam di India, Arab, Turki, dan Kepulauan Indonesia sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan dan menjaga persatuan sesama umat Islam. Hubungan itu tidak hanya dalam bidang politik, juga dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, yang keempat ada Kerajaan Banten. Sultan pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1522 sampai 1570. Ia adalah putra Fathahillah, seorang panglima tentara Demak yang pernah diutus oleh Sultan Trenggono menguasai bandar-bandar di Jawa Barat. Nah, pada waktu Kerajaan Demak berkuasa, daerah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Demak.
Namun, setelah kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat para pedagang Muslim memindahkan jalur pelayaran melalui Selat Sunda. Nah, pada masa itu, pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan. Demikian ia telah meletakkan dasar-dasar kemakmuran Banten sebagai pelabuhan lada. Nah, pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin wafat sejak Banten diislamkan oleh Fathahillah. Tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran Islam. Setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam semakin kuat di daerah pedalaman. Materi yang kelima yaitu ada Kerajaan Cirebon. Nah, menjadi salah satu kota pelabuhan, pelabuhan ini sudah ramai dari perahu pedagang-pedagang luar negeri. Dari Arab, Cina, Persia pada tahun 1302, Cirebon mempunyai 3 otonom di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang masing-masing dikuasai oleh seorang Mangkubumi. Islam berkembang di Cirebon dalam 2 aliran, yaitu ada aliran Sunni dan Syiah. Penyebaran Islam generasi pertama adalah para dai, pedagang, musafir, dan ahli kiai serta seniman di berbagai bidang. Nah, Cirebon menjadi salah satu bandar perdagangan yang pusat masanya sekaligus pusat peradaban Islam. Cirebon menjadi basis sosialisasi Islam ke arah barat maupun selatan dengan dukungan geografis yang strategis. Nah, yang keenam ada Kerajaan Demak. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa adalah terletak di Demak dan berdiri pada tahun 1478 Masehi. Hal ini didasarkan atas jatuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak itu didirikan oleh Raden Fatah atau Sunan Ampel. Beliau selalu memajukan agama Islam. Kekuasaan pemerintahan diberikan kepada Raden Fatah dari Kerajaan Majapahit yang ibunya menganut agama Islam dan berasal dari Jompa atau daerah Pasai. Letak Demak sangat menguntungkan baik untuk perdagangan maupun pertanian. Nah, Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggono yang memerintah Demak dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. 7 ada Kerajaan Mataram. Nah, Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Para raja yang memerintah di Kerajaan Mataram yaitu ada Panembahan Senopati, ada Panembahan Sedakrepya. Nah, keterlibatan para pemuka agama hingga mengembangkan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa. Pada awalnya, Mataram adalah wilayah yang dihadiahkan oleh Sultan Adiwijaya kepada Ki Gede Pamanahan. Sultan Adiwijaya menghadiahkan karena Ki Gede Pamanahan telah berhasil membantu Sultan Adiwijaya membunuh Aryo Panangsang. Nah, ketika merebutkan tahta Kesultanan Demak setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1575, Pamanahan meninggal dunia dan ia digantikan oleh putranya Danang Sutawijaya atau Pangeran Ngabehi Loring Pasar Sutawijaya Raja Mataram. Dan gelar Panembahan Senopati ing Alaga, ia mulai membangun kerajaan dan memindahkan Senopati pusat pemerintahan ke Kota Gede. Yang kedelapan ada Kerajaan Goa Talo. Salah satu kerajaan yang ada di Sulawesi adalah Goa Talo. Nah, kondisi sosial politik Kerajaan Goa Talo, Raja Makassar Daeng Manrabia memeluk agama Islam dan namanya diubah menjadi Sultan Alauddin. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada masa kepemimpinannya mampu memperluas wilayah kekuasaan dengan menguasai daerah-daerah yang subur dan juga daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan untuk perdagangan di Makassar. Nah, Kerajaan Goa Talo dari segi ekonomi dan sosial budaya. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan maritim dan kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan. Dengan kondisi letaknya strategis sehingga memiliki pelabuhan yang baik, Goa Talo berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak disinggahi oleh para pedagang asing seperti pedagang yang berasal dari Portugis, Inggris, Denmark, dan masih banyak lagi.
Nah, runtuhnya kerajaan Guatalo dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan suara pasukan Belanda di Maluku. Nah, akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Nah, upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Raja Bone yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar meminta bantuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Nah, dan secara terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya itu tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar. Nah, yang kesembilan ada Kerajaan Ternate. Nah, Kerajaan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam yang berada di Maluku ketika didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Kesultanan yang dulunya bernama Gapi ini belum bercorak Islam. Nah, seorang mubalik dari Jawa yang membawa Islam ke Maluku adalah Datuk Maulana Hussein yang aslinya dari Minangkabau. Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kalano dan menggantikannya dengan Sultan. Nah, Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan. Nah, syariat Islam diberlakukan, membentuk lembaga kerajaan sesuai dengan hukum Islam yang melibatkan para ulama. Ia juga mendirikan madrasah di Ternate. Yang terakhir ada Kerajaan Tidore. Nah, pada zaman pra-Islam, Raja-Raja Tidore secara turun-temurun menganut aliran animisme atau dikenal dengan agama Syiam. Raja Tidore yang pertama adalah Syahadati alias Muhammad Naqal yang naik tahta sekitar tahun 1081. Menurut catatan sejarah, pengaruh Islam masuk ke daerah Maluku melalui para saudagar Arab Persia yang pada mulanya hendak mencari rempah-rempah di Maluku untuk diperniagakan ke Eropa. Namun, kesempatan dagang ini dimanfaatkan oleh Arab Persia untuk menyebarkan agama Islam di Maluku dengan mengislamkan keluarga raja. Setelah Raja Jamaluddin memeluk agama Islam, keluarga besar raja dan rakyatnya pun secara berangsur-angsur memeluk agama Islam. Nah, kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Nah, demikian kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian, maka tidak banyak menghasilkan budaya. Salah satu seni bangunan yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.